Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahman Al-Nurhadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 13 November 2023, akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan materi lingkaran dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski selama ini dianggap sebagai hal yang menakutkan, ternyata ada banyak manfaat belajar matematika yang tidak hanya didapatkan oleh siswa, akan tetapi juga bagi siapa saja yang mau mempelajarinya. Perlu diketahui, jika matematika menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari. Kenapa demikian? Alasannya, karena matematika merupakan dasar bagi ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran, fisika, biologi, ekonomi, akuntansi, manajemen, teknologi, dan informasi. Sesulit apapun materi yang ada dalam matematika masih bisa dipelajari. Meskipun setiap orang membutuhkan durasi waktu yang berbeda-beda untuk memahaminya. Lalu, sebenarnya apa saja manfaat belajar matematika? Melalui pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami matematika dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian kelas 11H, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat diberikan petunjuk dan hidayah untuk mendapatkan ilmu yang seharusnya kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik sekali ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan cek kesiapan kalian dulu. Yang pertama adalah kerapian ya. Sudah rapi semuanya ya? Sudah, baik pakaiannya maupun tempatnya silakan dirapikan dulu. Kalau ada yang sedikit kurang lurus, diluruskan kursi dan mejanya. Kemudian sudah bersih semua tempat kalian? Dari sampah ya, tidak ada sampah yang ada di sekitar kalian ya. Oke, kalau sudah rapi, sudah bersih, silakan kalian buka buku kalian, buku paket ataupun buku tulis kalian ya, silakan. Sudah ya? Baik. Kemudian hari ini berangkat semua? Dispen satu. Oh, ada dispen satu ya. Baik ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini begitu ya. Alangkah lebih baiknya kita akan lihat dulu sebenarnya apa tujuan dari pembelajaran kita dan capaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Sebentar ini. Nah, barangkali mungkin ada yang bisa membacakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Oke, silakan Rahayu dibantu untuk membacakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Silakan. Capaian pembelajaran. Di akhir fase F, peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juri lingkaran untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi.
Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Menyebutkan bunyi teorema Pitot. 2. Mencari panjang dari jari lingkaran. 3. Mencari keliling lingkaran. Ya, baik, terima kasih kepada Rahayu yang sudah membacakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, selain capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Rahayu, perlu kalian ketahui juga bahwa pembelajaran kali ini kita juga ada beberapa karakter profil pelajar Pancasila yang harus kita capai. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kemudian yang kedua adalah bergotong royong dan yang ketiga adalah bernalar kritis. Ya, baik. Apa yang akan kita lakukan ya setelah tadi tahu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, lalu kemudian profil pelajar Pancasila apa yang akan kita capai. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, dalam pembelajaran kita kali ini nanti kita akan membahas mengenai teorema Pitot ya, penerapan teorema Pitot. Nah, ada beberapa hal nanti kegiatan atau ada beberapa kegiatan yang akan kita jalani. Yang pertama nanti kalian akan diorientasikan pada masalah ya. Lalu kemudian yang kedua nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok ya. Nanti kelompoknya akan Pak Guru bacakan ya untuk mengerjakan masalah yang atau menyelesaikan masalah yang nanti akan ditampilkan. Kemudian setelah berkelompok kalian tentu saja berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan dibagikan kemudian. Lalu kemudian setelah kalian diskusikan, kalian akan mempresentasikan. Kemudian yang terakhir kita akan memberikan evaluasi ya. Kita akan belajar bersama bagaimana penerapan teorema Pitot ini ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita akan adakan pretest dulu ya. Silakan keluarkan gawai kalian ya. Keluarkan gawai kalian. Pak Guru akan berikan waktu beberapa saat. Di grup itu sudah ada ya link untuk mengerjakan pretestnya. Oke, mulai dari sekarang silakan kalian kerjakan pretestnya. Kalian bisa menggunakan oret-oretan di situ ya untuk menyelesaikan soal yang ada di situ. Silakan. Kemudian jawaban yang sudah kalian kerjakan pada kertas itu nanti silakan diunggah pada form atau Google Form yang sudah disediakan di situ. Silakan.
kurang 1 menit. Bagi yang sudah, silakan bisa diunggah ya di dalam form yang sudah tersedia itu ya. Ya, waktunya hampir habis. Silakan bisa diunggah ya di form yang sudah disediakan. Oke, silakan segera saja diunggah. Apa yang sudah kalian kerjakan, sejauh apa yang kalian kerjakan, silakan diunggah saja di dalam Google Form yang sudah disediakan di situ. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih yang sudah menyelesaikan dan mengunggah pretestnya ya. Nah, sekarang begini teman-teman atau anak-anakku sekalian ya. Beberapa waktu yang lalu kita kan sudah mempelajari bagaimana teorema Pitot itu ya, bagaimana bunyi dari teorema Pitot itu, dan bahkan kita sudah membuktikan teorema Pitot itu. Betul ya? Nah, oke, pada kesempatan kali ini ya kan, kita akan menerapkan teorema Pitot itu. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah teorema Pitot diterapkan di dalam persegi? Ya kan? Kalau kemarin kan kita sudah sudah membuktikan itu ya. Kemudian yang kedua, apakah lingkaran itu harus menyinggung persegi? Gitu kan ya. Jadi di dalam persegi itu ada lingkaran. Apakah lingkaran itu harus menyinggung persegi itu? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah segi 4 di luar lingkaran itu hanya berbentuk persegi? Kalau berbentuk tidak persegi atau segi 4 sembarang, apakah boleh dan berlaku di dalam teorema Pitot? Nah, ya, untuk menjawab itu semua nanti kita akan berusaha untuk menerapkan teorema itu. Tapi sebelum kita menerapkan teorema itu, ini ada beberapa tayangan ya, atau ada satu tayangan mengenai teorema Pitot ini. Coba kita perhatikan bersama-sama. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Jika sebelumnya telah membahas mengenai teorema Pythagoras yang cukup fenomenal, kali ini kita akan membahas sebuah teorema yang cukup sering kita pakai, namun jarang diketahui namanya. Teorema tersebut berbunyi, dalam segi 4, garis simbol A, B, C, D berlaku persamaan AB ditambah CD sama dengan AD ditambah BC. Lalu, bagaimana sih persamaan tersebut dapat berlaku? Tadi sudah kita lihat bersama mengenai teorema Pitot ya. Jadi teorema Pitot ini dinamai dari seorang insinyur berkebangsaan Prancis ya, yang bernama Henri Pitot ya. Kemudian teorema ini dibuktikan oleh Henri Pitot, tetapi kebalikan dari pernyataan tersebut dibuktikan oleh matematikawan asal Swiss yang bernama Jakob Steiner. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini ya, kali ini kita akan bersama sebenarnya apa sih manfaat teorema Pitot begitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini pula ya, kali ini pula kita akan mengungkapkan atau mengeksplorasi bersama bahwa teorema Pitot itu juga bisa digunakan untuk menghitung keliling lingkaran. Lebih jauh nanti akan kita bahas bersama ya. Nah, sekarang coba kita akan mengorientasikan masalah ya. Coba kalian lihat layar monitor di sini, kelihatan semuanya ya. Nah, sekarang lihatlah gambar lingkaran dengan pusat A di dalam persegi seperti gambar di bawah ini yang terlihat pada lingkaran itu ya. Itu ada persegi BCDE
ya, di mana di dalamnya ada sebuah lingkaran, kemudian dengan titik pusat apa? Titik pusat A. Nah, pertanyaannya, berlakukah teorema Pitot untuk kondisi seperti pada gambar di samping atau gambar tersebut? Kemudian yang kedua, jika panjang DE, ya, jika panjang apa? DE adalah 6 cm, dengan menggunakan teorema Pitot tersebut, tentukan keliling lingkaran tersebut. Nah, untuk dapat memecahkan masalah ini, mari kita berdiskusi, ya. Pak Guru sudah membagi kelas ini menjadi 7 kelompok. Nanti silakan berkelompok menurut nama-nama yang sudah dibagi, ya. Oke, silakan berkelompok menurut kelompok tadi, ya. Silakan Pak Guru beri waktu kalian untuk berkelompok menurut kelompok tadi. Silakan. Sudah semua ya? Oke, silakan masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok berapa tadi? 7 ya. Silakan gunakan nama-nama kelompok, nama bunga saja lah ya. Kelompok 1 dengan nama apa, kelompok 2 dan seterusnya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Nah, di tangan kalian sudah ada LKPD ya? Ya, Pak. Sudah ada LKPD? Ya. Oke, sebelum kalian bekerja dengan LKPD tersebut, ada beberapa aturan main diskusi yang harus kalian patuhi. Ya, jadi ada aturannya ya. Yang pertama adalah kalian harus aktif dan proaktif. Apa? Membicarakan, mencari solusi dari masalah yang ada ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya tadi ya. Kemudian yang kedua, kalian jelas harus bekerja sama ya. Kalian berkelompok ya jelas harus bekerja sama, harus mengeluarkan idenya, kemudian bahu-membahu menyelesaikan masalah yang ada di situ. Dan yang terakhir, kalian harus toleran dan saling menghargai. Ya, jadi mungkin teman kalian punya pendapat yang berbeda dengan kalian, asalkan alasannya itu logis,
ya menuju kepada satu penyelesaian masalah, saya kira nggak ada masalah ya. Jadi jangan kemudian dipotong atau kalian langsung tidak setuju ya. Jadi saling toleran dan saling menghargai. Baik ya, LKPD sudah ada, aturan diskusinya sudah ada, silakan kerjakan atau selesaikan masalah yang ada di LKPD tersebut dengan beberapa aturan-aturan tadi ya. Silakan ya, Pak Guru tunggu beberapa saat ya. Ya, bagaimana Banu? Oh boleh ya. Bicara-bicara boleh, disobek jangan ya. Gimana? Ada masalah? Langkah yang pertama apa? Tri Febrianto. Di situ sudah ada ya. Langkah pertama apa? Tri, coba bacakan langkah pertamanya. Langkah pertama penyelesaiannya. Akan dibuktikan bahwa teorema Pitot berlaku untuk lingkaran yang menyimpang persegi seperti pada gambar di atas. Jadi, terus? akan dibuktikan bahwa PF sama dengan BI. Oke, silakan buktikan bahwa PF sama dengan BI. Ya, ini Ya. saya memiliki luas yang Iya kan kemarin kan sudah kan di pembuktiannya, kamu tinggal menyesuaikan saja dengan itu. Nah, ambil. Nah, itu dia. Nah, ini kan akan dibuktikan bahwa ruas garis ini sama dengan ini kan. Nah, kamu ambil mana misalnya PF sama dengan PI begitu misalnya ya. Kamu buktikan. Setelah itu terbukti, kamu buktikan bahwa ini kan, ini ditambah ini sama dengan ini tambah ini kan. Nah, begitu. Dengan kaidah ini. Dengan kaidah seperti ini, kamu terapkan di sini. Kalau sudah terbukti, nanti tinggal kita tahu ininya. Nanti panjang, betul nggak? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Baik, sudah ya. Saya kira sudah ya. Sudah cukup. Setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi ya, maka selanjutnya adalah kita akan mengembangkan dan menyajikan hasil ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang presentasi, kemudian nanti dari kelompok yang lain yang menanggapi. Jadi yang presentasi adalah dari kelompok 5, 6 atau 7 ya. Kemudian nanti dari kelompok 1, 2 atau 3 nanti kemudian menanggapinya. Begitu ya. Oke, tadi sudah ada yang akan presentasi dari kelompoknya Anis ini ya. Ya, Anis, David, Faren, Herliani dan Miko tadi sudah tersedia. Oke, sudah ya kelompoknya Anis, silakan untuk mempresentasikan hasilnya, silakan. Ya, sebelum kelompok
6 ini presentasi, kita beli semangat dulu, aplaus untuk kelompok 6. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Anis Ramawati. Saya Heriani. Saya Biko. Miko dan David. Oke, silakan. Dibacakan hasil pekerjaannya tadi. Nomor 1, akan dibuktikan bahwa teorema Pitot berlaku untuk lingkaran yang menyinggung persegi seperti pada gambar kita. Jelas bahwa antara garis AI dan garis singgung BF berpotongan di I membentuk siku-siku. AIB dan AFB adalah segitiga siku-siku dengan hipotenusa atau sisi miring yang sama, yaitu AB. IA sama dengan AF sama dengan jari-jari. Jadi PF sama dengan BI. Sudah terbukti. Berdasarkan pembuktian di atas bahwa IB sama dengan FB, FJ sama dengan GJ, GD sama dengan HD, HE sama dengan IE. Langkah 2, akan dibuktikan bahwa BC ditambah BD sama dengan BD ditambah BE. Misalkan segmen garis dari titik singgung ke perpotongan garis kita namakan BI sama dengan BF sama dengan B, PC sama dengan GC sama dengan F, GD sama dengan HD sama dengan Y, HE sama dengan IE sama dengan Z. Maka BC ditambah DE sama dengan DF tambah HC tambah HD tambah GE sama dengan W tambah X tambah Y tambah Z tambah X tambah Y tambah W tambah Z sama dengan CG tambah GB tambah DI tambah IE sama dengan CD tambah DE. Jadi terbukti bahwa BC ditambah EG sama dengan CD ditambah BE. Jadi teorema Pitot berlaku berbentuk persegi. Ya, yang berapa Mas hasilnya? Terakhir? 18,8. Apa? Sentimeter. Oke. Ya, tepuk tangan, aplaus untuk kelompok 6. Ya. Sebelum kelompok 6 duduk ke tempat masing-masing, silakan kelompok 1, 2, 3 untuk memberikan komentarnya. Dari kelompoknya Riva, gimana Pak? Atas jawaban dari kelompok kelompok 6 ini, apakah ada koreksi atau betul? Betul ya? Betul. Oke, dari kelompok 2. Anak kelompok 2 mana? Betul ya? Kelompok 3. Betul? Betul. Oke, berarti kesimpulannya memang kelilingnya berapa tadi? 18,8 sentimeter. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 6. Ya. Oke, tadi kelompok 6 sudah presentasi, ditanggapi oleh kelompok 1, 2, 3 dan jawabannya memang betul ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa teorema Pitot ini memang bisa digunakan di dalam segi 4 berbentuk persegi. Oke ya, begitu. Nah, sebelum kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, silakan kalian kerjakan kembali soal post test yang ada di Google Form itu ya. Saya beri waktu
beberapa saat. Silakan kerjakan ya. Waktunya terbatas. Oke, silakan kerjakan. Kita tutup, silakan kalian kembali kepada posisi semulanya ya. Silakan. Baik, semua sudah kembali ke tempat masing-masing ya. Ya, kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai menerapkan teorema Pitot. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan reflektif ya kepada kalian. Nah, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan jawaban? Silakan. Oh ya, silakan. Ya, silakan Vian. Apa yang paling menarik? Menurut saya bagian yang paling menarik itu kita mencari keliling lingkaran dengan teorema Pitot. Ya. Mengapa itu menarik? Karena menurut saya tuh kayak ini tuh hal yang baru dan juga buat saya tuh yang awalnya kurang paham terus lama-lama jadi paham gitu. Oke. Terus juga ini tuh berbeda dari kayak kita menghitung keliling lingkaran dengan cara yang normal. Ya, Yang oke. biasanya kita pakai 2PR, sekarang itu kita harus kayak mengetahui titik singgungnya terus gitu. Oke, terima kasih ya Viandika. Kemudian berdasarkan apa yang kalian pelajari, menurut kalian bagaimana penerapan teorema Pitot ini? Ada yang mau memberikan jawaban? Oke, silakan Riva. Teorema Pitot dapat digunakan untuk mencari keliling lingkaran, baik menggunakan segi 4 sembarang maupun persegi. Oke, ya berarti teorema Pitot bisa digunakan untuk menghitung keliling lingkaran, segi empatnya persegi ataupun sembarang ya. Jadi dua-duanya bisa banget ya. Oke ya. Yang sembarang aja bisa, apalagi yang persegi begitu. Baik, terima kasih Riva. Kemudian menurut kalian apakah penting mempelajari teorema ini? Ada yang ingin jawab? Ya, silakan Sinta. Saya itu penting karena dengan menggunakan teorema Pitot ini kita bisa cari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Oke, jadi dengan teorema ini kita bisa menghitung keliling lingkaran ya, berbeda dengan cara yang sudah begitu. Kemudian tantangan apa yang kamu temui dalam mempelajari materi ini dan bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Ada yang mau menjawab mungkin? Ya, silakan Santi. Menurut saya yang menantang itu menerapkan teorema Pitot karena itu adalah sesuatu yang baru. Nah, bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan itu? Membaca buku lagi, terus mendengarkan dan menanyakan pada Pak Guru gimana caranya, rumusnya gimana membuat membuktikan teorema Pitot ini. Oke ya, jadi dengan terus berlatih dan berlatih ya. Kemudian apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya, silakan Abi. Jadi buat melatih kita harus berlatih kembali dan banyak-banyak belajar lagi dan mencari sumber-sumber yang ada. Ya, berarti kita harus terus berlatih dan berlatih ya. Oke, dari pertanyaan reflektif tadi ya, ini sungguh luar biasa ya, kelas 11 ya. Tepuk tangan untuk kelas 11 ya. Oke, luar biasa kelas 11 ya ini ya, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang
berlangsung cukup menantang dan cukup heroik tadi ya. Tadi ada perlawanan yang sengit ya dari kelompoknya Putra gitu, kemudian juga ada perlawanan yang biasa-biasa saja mungkin dari kelompok yang lain. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Baik, untuk lebih mengasah kemampuan kalian dalam menerapkan teorema ini, silakan nanti setelah kalian pulang ke rumah ya, mungkin pulang ke rumah capek ya. Nah, capek sambil istirahat ya, kalian menyelesaikan beberapa tugas atau PR, silakan dibuka buku paket halaman 76 ya kan. Jadi menyelesaikan masalah matematika sambil istirahat itu akan terasa lebih lebih rileks gitu ya. Jadi suasananya istirahat tetapi menyelesaikan soal matematika itu luar biasa. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua dan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila selama memandu kalian mungkin ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, tapi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini ya dapat memberikan manfaat. Mungkin kita belum bisa mendapatkan manfaatnya sekarang ya, tetapi percayalah ya, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan beberapa tahun kemudian, atau bahkan ketika kalian sudah punya anak cucu baru, oh ternyata memang seperti inilah matematika ya, nanti kalian akan merasakan sendiri ya. Saya kira cukup dari Pak Guru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih 11H. Tepuk tangan untuk kalian semua.